Kalau aku Sip. Iya baik. Apa itu? Backlight. Backlight. taruh mandi. Iya. Iya. Yang ngeplog gala. Iya Ji, walu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ada di Darul Hufaz MA Plus di Jatinangor. Pegang kamera termasuk buat Kang Akbar. Sekarang saya ada di rooftopnya. Di sini ada beberapa tanaman hidroponik yang keren luar biasa. Jarang ada di kita. Dan ini menjadi salah satu hal yang luar biasa. Perlu kita semua sadari bahwa ternyata potensi hidroponik cukup tinggi. Kalau teman perhatikan dari mulai yang ngaranna naon? Pakcoy. Pakcoy, ada kangkung. Paling ujung naon itu? Apa? Sosin. Oh, sosin. Oh, luar biasa. Dan ini semua digalakan oleh Abah yang di sana yang ikut. Jadi di sini atau lebih kenal dengan Pak Kiai Dadang. Jadi hal yang luar biasa, jarang misalnya mah tanamannya tetap sama, tapi pengolahan pengembangannya dibuat baru. Jadi ini betul-betul luar biasa. Perlu kita semua jadikan inspirasi bagi teman-teman di rumah. Ternyata bertanam sayuran itu nggak butuh lahan luas, cukup dengan kemauan dan juga perlengkapan yang memang ini sekali makan ini sebetulnya tinggal sekali beli dan ini masih berlanjut. Ini itu luar biasa. Terus potong cut. Sip. Jadi anak cabutnya panjang tuh. oke. Kamera. Belah mana? Oke. Oh, Guys, hari ini kita bersama dengan abahnya. Jadi ini adalah salah satu Daek disebut petani. Daek, oke, petani milenial luar biasa. Enak orang maling ilmu nanya, kayak hiji kieu. Pertama orang butuh pipa. Terus wadah nu kieu. Netpot. Netpot. Oke. Terus netpot. Tambah busa, Tokwol. tokwol. Krokwol, oke, krokwol, bini, diamkan. Udah, semudah itu. Nah, ilmunya beres ya. Guru macul. Ngaramit. Berarti, Jadi sebelum kita ada proses. oh, Cuma ketika kita ya, berarti proses awal penyemaian. penyemaian itu ketika 1 sampai 2 hari itu di sini biasanya di tempat yang gelap. Contoh ya yang tadi di sana itu apa sosin sama pakai kayak gini sama lah. Nah ini selama 2 hari kita simpan di ruang gelap. Nah, ini kangkung udah mulai muncul 2 hari di ruang gelap. Setelah udah 2 hari kita Orang mana lah? Ganti mic. keluarkan. Setelah 2 hari kita keluarkan dijemur. Ya, pura. Kan? on wae tadi ge. Bah, jadi penyemaian 2 hari. Nah, 2 hari berarti posisi pelak naon itu teh? Nah ini setelah kan tadi setelah 2 harinya masukin ke sini teh ini sekitar 4 sampai 5 hari ini segini. Oh. Yang tadinya mungkin segini lah kalau 2 hari mah. Nah nanti ngegedean sakieu. Oke. Iya nah make di pelak di dieu tadi nu itu. Ini kan dari sini udah sekitar 1 atau 1 minggu atau lebih itu bisa masuk ke sini. Oke. Bisa masuk ke sini atau ke sini lah bebas. Karena ini berbeda sistem kan. Ini sistemnya rakit apung. Itu sistemnya NFT, ini sistem DFT. Beda-beda sistem. Hampura hiji-hiji. Nuki ya disebutna Ini DFT. DFT.
DFT teh jadi nanti cai mah nguriling. Sirkulasi cai Jadi, nguriling. perbedaannya mah hanya di dalam pipa. Air yang terkandung dalam pipa ini kalau DFT itu lebih banyak. Jadi kalau DFT mah airnya tidak langsung mengalir, tapi ada yang di drop atau disimpan beberapa inci lah untuk si tanaman ini. Kalau misalkan NFT yang seperti di sana itu ini namanya, jadi nggak ada untuk ngedrop air. Air masuk langsung keluar dengan cepat. Oh, Ada rakit lagi rakit apung. Kalau rakit apung seperti kolam. Nah seperti itu tuh yang udah dibuka, dilihat. Jadi si rakit apung mah udah aja gitu kolam. Si tanaman juga nggak ini, jadi nggak kehabisan untuk nutrisi, untuk air gitu. Tapi mah cai mah berarti ngecai pakai gemuk berarti. Ya nutrisi lah istilahnya mah. Nutrisi. Gemuk mah orang Sunda, terus sawah, kebun. Benar. Ini air rakit apung mah berarti rakit apung memang stay cai ngagenang. Terus jadi kebutuhan si tanaman juga kan lebih istilahnya lebih banyak daripada memang yang kayak NFT, DFT. Cuman memang ada beberapa kelebihan, ada beberapa kekurangan juga. Oke. Tapi iya lamun kita bicara modal berarti kan sebetulnya mah hidroponik itu kita modal sekali. Yes. Karena mungkin untuk PVC kemudian yang putih yang wadah etana kan itu mah netpot itu kan bertahan lama. Iya. Sekali pakai. Iya bertahan lama. Kan. Jadi sebetulnya modalnya eta unggul memang pasti gede, tapi kan itu berlaku panjang berarti. Oke, luar biasa. Panjang jalan kenangan lah. Asik. Berarti ayo nu siap panen nu mana, Bah? Kangkung siap panen. Oh, mantap. Isin siap. Itu sebagian salada tadi sudah bukan. Oh. Pakcoy juga. Oke, jadi dari Jadi mulai kita nanamnya manennya nggak langsung brek gitu. Tapi bertahap manennya. Tiap berapa hari sekali kita panen sesuai dengan kebutuhan dan juga pasarnya. Tapi iya kalau kita bicara tanaman yang bisa ditanam di hidroponik, semua tanaman? Atau Semua khusus? tanaman bisa sebetulnya mah. Cuman memang nanti sistemnya yang bisa mengikuti. Mungkin kita nanam kentang di Nuparalon kan ngumpet meureun kentang. Menanam sampo di Nuparalon kan. Oke badai sampo sabarain. Berarti memang disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Oke, cau cau mau bisa. Benar. Wah. Sebenarnya mangga bisa lah. Mangga bisa? Bisa. Gitu. Bisa hancur. Udah bisa, bener. Mal mungkin Bisa. Melon. Kemarin kita nanam melon cuman serius? lagi udah dipanen. Ini nih yang unik. Kita punya nila organik. Nila. Ini para mana lagi? Kumaha ieu maksudna, Abah? Apa? Ya, jadi hasil istilah bekas panen dari sayuran. Nah, itu kita kasih makan untuk ikan. Ini emang ikannya dari kecil sampai sekarang udah beranak itu saya kasih makannya nggak pakai pelet tuh, lihat. Wih. Karena kalau dikasih pelet kan bau juga ya nggak enak lah rasanya. Kalau ini mah udah terjamin pasti enak dan juga ya sehat aja lah. Berarti yang disebutkan melak cai di luhur kenteng itu berartinya. Tuh. Kagak. Jadi memang nanti makan pelet sedikit pun dari dia kecil dulu sampai sekarang udah pada beranak. Ini usianya saya udah sekitar 4 bulanan tuh. Udah ada yang besar. Ini ada anak-anaknya. Ini anak haram semua kayaknya mah. Bukannya semua binatang juga haram anak-anak. Oke. Jadi yang siap panen berarti? Ya ini. Siap panen. Itulah. Oh jadi memang ada sedikit quality control berarti gitunya. Kalau memang kurang sesuai quality control, jadi pakan Iya. ikan. Ini aja tuh.
Kalau enggak kan habis panen itu kan ada yang daun-daunnya kan dirompes lah, amun istilahnya Sunda mah itu dipilihan, dipilah. Dirompes sama bahasa tani atuh. Nah, jadi Hampura. diiniin, dimasukin ke sini gitu. Tuh, dimakanin oleh setan air. Iya, red devil ya. Kan setan air itu. Setan merah. Oke, iya Pak Coy. Iya, Kaisim tuh Pak Boy. Sosin, Pak Boy. Pak Coy. Itu salada. Yes. Jadi hal-hal anu biasa orang cari di supermarket itu ternyata proses awalnya adalah salah satunya di sini. Ya termasuk ini nila organik ini. Nilai organik termasuk. Udah ada banyak yang mesen sebenarnya mah. Cuman kita kan baru produksi kecilan. Jadi belum banyak diproduksi gitu. Jadi buat yang mau gitu boleh kesini lah. Siap. Nanti ya tapi meuli atulah mau ngumpul. Berarti sebetulnya apa? Kalau kita bicara organik kan mereka secara harga, secara kualitas juga itu kan berarti lebih dibanding dengan ikan-ikan pada umumnya berarti. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Oh ya di sini juga ada saledri loh. Iya ini cewek. Dan ini saledri mahal pasti nak. Enggak sih. Ya mungkin sekarang lagi mahal. Karena kan nggak sembarang tempat dapat saledri ini. Ini umurnya cuman sebulanan kurang ini. Sebulan kurang. Udah segede gini. Mantap. Aduh, nah iya makan dikosongkan bah. Bekas panen kemarin. Oh, berarti masuk yang baru. Ya itu tapi itu teh telat kemarin karena kita juga mengikuti pasar. Pasarnya kemarin. Karena sekarang PPKM yang aneh gitu. Jadi pasar kita juga terhambat. Menyesuaikan mungkin ya. Tidak menyesuaikan, itu mah di stop aja. Oh, Nah, kita di stop berarti itu. lauk, oke. Itu tangkal naon, belak naon? Mana? Iya. Ya gitu ya anak kangkung. Oh, anak kangkung teh kieu. Ya Allah, Gusti seumur-umur baru tahu loh guys, anak kangkung ternyata lucu. Tiga rumput berarti. Kangkung, Bro. Oh, itu anakan kangkung. Itu usia sekitar 7 harian. 7 hari. Kangkung itu lebih cepat. Oh. Ini usia 2 minggu udah cukup. Sebetulnya kalau kita bicara panen, masa panen sama berarti dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Ya sama sih, cuman ada bedanya, cuman sedikit gitu, sedikit beda. Beda sedikit aja. Aduh, hampura, siap. Oke. Saledri. Dan itu luar biasa pokoknya mah. Bertani itu hal yang biasa sejak dari dulu ya, teman-teman. Tapi kalau kita dibuat seperti ini kesana nyaman loh. Jadi kalau kita buat di pekarangan rumah itu keren. Luar biasa. Ini salut. Ini ada yang menarik lagi. Oke, ada yang menarik lagi guys. Baru mana lah jauh tinggi. Lobster. Burung? Oke. Ternak lobster. Yes. Berarti lobster tawar berartinya. Ya. Nggak tahu ditawar berapa. Berarti Lobster hias, belum tuh. Ya buat konsumsi. no. Kalau ini mah nanti bisa 1 kilo, bisa setengah kilo satu lobsternya. Berarti kalau lobster mah hitungan harganya kan sabaraha ya. Kita teh kerjasama yang ini baru nyobain sih. Kerjasama yang mau diekspor ke Malaysia. Kemarin iniin apa? Ngasih harga. Lumayan gitu, makanya kita nyobain. Jadi mah hanya percobaan berarti. Oh, keren lobster. Tapi ya insya Allah lah kalau misalkan ini berhasil, kita bisa nanam di kolam ini si lobsternya. Di bawahnya. Oh, di bawahnya. Bawah kolam ini. Tapi kemarin juga nyobain hidup. Ini juga di dalam kolam ini banyak ikan cupang. Sengaja biar sekalinya panen, aya cupang obi gitu panen. Kalau misalkan ikan yang lain mah memang apa ya? Ngerusak akar kan, ngerusak akar. Oh, cupang mah teu? Cupang mah enggak. Jadi cupang juga kan makanin jentik nyamuk lah lumayan, jadi supaya tidak ada nyamuk. Karena kita di sini banyak air. Biasanya kan banyak nyamuk. Gitu. Oh, berarti lamun sana
di pelakan lauk nu lain mah ngarusak akar karena dimakan. Karena dimakan, apalagi kalau lauk hiu, paus gitu kan. Berarti istilah mah ieu mah cupang berarti nya lauk kecil. Cupangnya lamun kan lumayan ayeuna harga nakarar itu nah. Kemarin masukin di sana hampir 50 cupang. Ini kan kolamnya besar. Bisa nih. Malahan mah aranakan saware. Cupangna. Iya. Menyanakan domba. Melak cupang anakan domba pirang-pirang. Nya atuh milik. Berarti sebetulnya mah cupang oge nya kasebutkeun nama anakna mah kabeh pasti murah, tapi kalau udah dibungkus, komong seboga warna, komo jalu itu justru hargana. Kita beli anaknya. Yang banyak gitulah. Sup we ka kolam ini ya. Ketika nanti sekitar 2 bulan 4 bulan pas nikah kan geus jaradi alalus. Geus jadi hargana beda deui. Jadi ku dedakna ge urang seuntung. Komo ku jualan bener. Paraban teh naon masalahna kan tidak mengeluarkan apapun sepeser pun kecuali bibitnya gitu beli. Atau misalkan kemarin nyobain dibinihkeun kan, dibibitin sendiri ya bisa sebenarnya membibitin sendiri cuman karena waktu kita terbatas untuk ngebibitkeun oge tanaman. Ya udah aja beli yang bibit yang udah jadi. Jadi orang fokusnya ke karobah, entah fokus ke cupang, tapi fokus tetap ke hidroponik. Anggaplah cupang itu sampingan lah. Jadi untung nggak usah bodoh udah pasti. Iya. Di nu aya untung nggak ada cupang itu udah hargana. Komo lamun tujuanna orang hidroponik. Iya. Nah, mantap. Luar biasa. Gitulah. Gagah. Berarti kan sebetulnya mah pemasaran tantangan tersendiri ente bah. Atau memang saya nu berebut menta sebetulnya hidroponik. Sebetulnya pemasaran mah untuk hidroponik mah susah-susah gampang sih ya. Karena memang persaingan pasar di swalayan terus di restoran-restoran itu kan mereka juga ingin yang bagus lah ya. Jadi susah-susah gampangnya apa? Susahnya apa misalkan? Ya susahnya mah karena kita mencarinya kalau biasanya memang nggak ada orang dalam atau nggak ada kenalan lah ya istilahnya itu emang susah untuk masukin ke swalayan masukin di sana karena memang yang masuk ke sana itu biasanya kan udah yang gede-gede PT minimal CP lah ya CP gitu yang udah masuk ke swalayan kayak gitu. Kalau petani yang baru muncul terus dia ingin masukin ke swalayan itu biasanya melalui orang-orang CPPT dan itu biasanya ada permainan ya, itu yang menggoblokkan dunia persayuran itu justru itu oknum lah ya oknum tengkulak goblok gitu kan. Goblok aja lah tenanan. Siap. Oke, Bah, thank you luar biasa telah berbagi cerita. Jadi teman-teman sengaja atau sengaja ya, cuman memang amazing sekali ketika saya ada di MTMA Plus Darul Hufadzah di Jatinangor dan ternyata diperlihatkan tanaman hidroponik yang luar biasa. Itu keren sekali, Bah. Thank you ya. Luar biasa. Teman-teman, terima kasih ya. Nek. Udah apa ya, Han? Gitu. Oke. Ayo ungkunya, Bah. Ayo mah langsung dicepore berarti nya. Di naon sarana teh? Ya Dibanyurkeun lah. Siap. Ki nggak sabar alila ulin di nukieu ki. Ada nutrisi teh? Nutrisi B, ieu A. Oh, aya nutrisi B. Ai ieu mah fungsina keur naon ieu? Fungsi Nutrisi. Abah. Siap. Pokoknya mah sistemna rakit apung teh kos kieu berarti nya. Ieu mah China snack cicing. Ieu mah nguriling teh sarua China. Oh nya Sirkulasi aerator. Oh. Oke. Oh, ini pindah. Selang. Oh. Rakit apungnya kan styrofoam biasa berarti nya. Ya pemberian nutrisi berarti nya. Ya Allah Gusti ya. Seredri itu pika seger kieu. Berarti itu termasuk pinuhnya. Berarti ya siap panen. Ada pepelakan mah ini tadi panen oge.
Kan orang-orang kayaknya bisa berarti nya. Bisa. Saya dulu lumayan lagi. Oh. Saledri mah. Ya kadang pas F di mana itu tinggal teks. Heeh. Oh, saledri mah sak. Oh. Ah iya itu kan rek jualan mah. Mah ya bawa alus itu orang ulit kabeh. Saya kudu nunggu. Jadi gabut kan hari gabut. Jadi kita mau di pelak KB itu 25.000. Iya, kita selalu ngambil tapi 25. Kamu di tanah biasa mah hektaran itu berarti. Pengurusan anak oge. Oh nya, can ngitung per bulan, can ngarambet, nyabut, nyebo aja bener ya. Jadi apa maksud kalau do hese kelak kai mah. Proses naon namanya ya, Bah? Mana dicika. Pindah tanam we. Pindah tanam. Dari Semayan menuju Tandon. Mantap. Ini momen langka loh, orang pas posisi mindahkan jadi keren. Langkah kumaha di mau ngapoi. Ya berapa langka. Langkah menguras kolam. Oh ngurus sekolah mah langka. Jarang dikurangin. Kalau lamun foto bisa bawa penyakit, duit sama kurang. Oh berarti lamun orang bicara penyakit, pakcoy dan lain-lain itu sebetulnya mah aya wae berarti Pak. Ya, sama aja. Sama namanya juga makhluk hidup. Iya. Aya wae hama berarti nya. Kemarin oge eta kai gede kan salah kan. Kemarin ada salah. Itu sabarap sakitnya sabar eta gitu. Sekitar berapa? Genap kali tak 57 kan. 57 75. 75 siki. Sebenarnya mah teu anehnya, serius teu aneh. Cuman bagi saya ini menarik loh guys, karena jarang-jarang kita jalan leutik ting urang teh gede ting. Kan lauk. Plung. Mana plung? Teu. Woi. Gagah. Jadi puih kena kadinya bener keren, luar biasa. Wis gagah. Jadi hari ini kita banyak belajar loh, gak nyangka kalau aslinya kita banyak belajar. Jadi bedanya hidroponik dan aquaponik adalah seperti ini. Kalau hidroponik itu ini nih, tidak ada ekosistem di dalam airnya, jadi hanya just water, just salada dan lain. Tapi kalau kita bicara aquaponik, di dalamnya itu ada ikan. Nah, seperti yang tadi Abah bilang bahwa ternyata di bawah ini ada cupang. Tuh, nah kalau itu mah memang itu apa namanya? Apa namanya? Memang ikan lah itu mah. Sirkulasi, nutrisi dan lain-lain. Kangkung, wah luar biasa loh. Nah gini, yang ini yang masuk ke pemasaran. Nah ini yang seperti ini ke buat pakan ikan. Jadi benar-benar mui. Ini dibuka buatannya ditanam. Oke. Baru kan kembar kalau misalkan dia istilah nama
berpikiran bahwa ketika membuat acara kan sok tara boga duit ini Nah, jangan sumbang kunaon ketika acara ketika aya uang itu tidak disisihkan dan tidak dibuat usaha itu kenapa? Nah, orang teh geus we usahana teh naon, cenah kan nu gampang nu mudah tapi memang anu istilahna sajalur gitu sareng jeung hobi gitu kan. sampai direkam. Nah, ternyata kan hobi di sini itu teman-teman yang ada di sini ternyata ya rata-rata emang petani karena orang tua dulu petani. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa hobi mereka ya hayalah resep-resep melaku seperti nah, termasuk saya yang guys orang melak ini kan berpikir di mana lahannya akhirnya kan melihat lahan di wilayah di kampung ini gitu Asik nyebutnya kampung. guys iya guys nanti istilahnya udah nggak ada lahan lah udah nggak ada lahan pabrik terus dan lain sebagainya ya udah berdiri di sini lahannya tinggal sedikit udah nggak ada lahan pertanian yang dulu di sini justru itu adalah mayoritas petani sawah kebun itu di sini tuh semuanya dulu tuh kayak gitu ayeuna nggak berubah jadi pabrik hutan lainnya kumaha carana hayang menani tapi lahan nah maka orang teh kan searching bertani tanpa lahan pasti ini ali aya hidroponik bagus ya orang ikut pelatihan lah ikutlah pelatihan ke Jakarta ikut pelatihan di Bandung sampai di Unpad dan lain sebagainya ya. Langsung ya anak-anak teman-teman semuanya mungkin nama tertarik nah disalurkan lah dana anu tadi hasil dari sisa acara dan lain sebagainya uang kas lah salurkan lah bikin hidroponik ya awal-awalnya kita bikin 500 lubang terus panen ya jual keluarga gitu lumayan jadi sebuah peluang pekerjaan gitu. Dan itu berjalan selama sekian berapa tahun itu, Bah? Itu sekitar 1 tahun. 1 tahun. Dimulai 500 lubang. Iya. Mulai 1 tahun itu 500 lubang. Terus teman-teman semuanya, kumaha sarana meh urang produksi banyak. Nah, cek saya teh bawa ke produksi banyak. Kalau kita udah produksi banyak, kita nggak tahu jualnya kemana kan. Maka dari itu teman-teman semuanya bergerak juga, kita bikin tim marketing untuk membuat dulu pasar, cari-cari ke restoran, masuk ke swalayan kayak gitu, termasuk juga membentuk jaringan di online, pemesanan online kayak gitu. Barulah kita buat sedikit-sedikit lebih banyak, memperbanyak kayak gitu. Ya mungkin awal kan bukan di sini nih, di sana ada GH awal tuh. Kita 10.000 lubang 5.000 dari 500 ke 5.000 lubang ditabungin kan hasil dari itu, terus bikin lagi ditambahin lagi sampai 10.000 lubang. Nah karena lahannya emang nggak ada, kita kerjasama sama sekolahan dari teman-teman di kampung itu. Kan di sekolahan ya rooftop pakailah di sana kerjasama ya, sekaligus teman-teman yang pemuda di sini juga ada kegiatan juga ada penghasilan selain kegiatan, termasuk juga kan banyak juga teman-teman yang di sini udah kerja di PHK gara-gara pandemi ini gitu, pandemi yang aneh ini. Dan itu menjadi sebuah jangan kejutan juga yang baru dapat gitu ya. Orang kudu benar-benar dengan gawe. Orang kudu benar-benar membuat sebuah peluang bisnis dan peluangnya untuk istilahnya mah menyambung hidup. Maka yang baru oke langsung kan jadi semangat. Cari marketingnya lebih banyak. Malahan kita sekarang itu udah punya sekitar 30.000 lubang.
tapi itu masih kurang. Dan itu juga sekarang ngemit banyak teman-teman yang di luar sana, yang di luar kampung kami gitu ya, bikin juga sayurannya kita ambil buat menyuplai konsumen itu. Luar biasa. Dimulai dari 500 lubang, sekarang 25.000 hingga 30.000 lubang. Luar biasa. Thank you, Bah. Gagah. Kagok bisa tuh. Oh, nu ieu teh. Ini kayak orang netekan kue. Oke, jadi iya ngaranna teh proses Pemindah tanam. pemindah media tanamkan. Betul. Berapa satunya mereka cantik. Oh, jadi sebenarnya nama hidroponik oge anu ngaranna panyakit mah ngarkeun aya berarti ki. Model kieu. Ayo Garing. Hah? Lima garing? Garing? Rasa kok Oh, khusus mana? itu duka penyakit, duka kegaringan. Panas kamari. Oh, Panas kita. kayak baru tuh karek kamari pisan berarti nya. Bisa ya. Aleutik. Terus pararanen ieu mah. Emang nu segedena, emang nu terpepelaan teh. Panen nu kieu berarti. Paran. Sip, thank you. Nuhun bar. Siap. Oh. Tawar makanya. Tadi ku abah ditinggalikeun itu pakai nanti anu kurame mananya nila nyam di selana mah teu aya nu kapiceun tingawitan tang teh bahana penyamayan sagarupina dipuihkeun di ka lauk. Luar biasa pakai. Itulah ilmu. Ini mah dati di pakananan kan? Ya, itu masih sekolah Pak Kiai? Ini masih sekolah? Iya. Sayur, lauk, cai, daun, jadan harger, ayam awan, jadi muriling terus satu kayaknya. Kantos sebagai panen iya nanti lauk, Gimana ya ngawitan? ngawitan ayeuna. Udah kapukur kan? Cara deh. Saya anak. Ngawitan nama itu sampai sarangnya bagaimana? Ya sampai sarangnya. Anu kecil mah anak kan gitu. Dan hidup anu ngawitan melak mah dan cara gitu. Ya. Kalau itu masih deki ya sami melak mah dicangkit. 2 bulan belakang. Ya nama itu anu ngaral itu lagi anak. Ya, masih anak.
dipun ningali ya gak apa kita refreshing kayaknya. Terus ada tiga Scorpio soalnya tiga. Wah, Kebutuhannya itu. saya Ana no kangkung no apa panen lah. ya. Mau dipakai panginten kamu si bahan mana pakai ayeuna tak kebang angin. Iya, kata naik kita sudah. Ya, Kagak kita makan merah. weh. Kalau ada burung tuh dia pakainya. Ya, lantas. Oh, di dia lokasi apa nih? Iya lumayan kita harganya 140.000 sekilo. Min. Nah maksudnya dia Manis. pernah nyoba? Santos. Jadi pasien dicampur sarang min. Nah dia bukan dia karena direbus. Jadi minuman obatnya habisnya. Min. Anget. Anget. Tapi ini bagusnya dipakai gitu. Jadi kemarin kita ini 80. Murah sebenarnya 80. Nyebut murah ada 80 kan? Dari di sama berapa tuh? Kilo. 150 gram. Oke, sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sekarang dengan Pak Kiai Dadang. Kita ada di MA Plus Darul Hufadz. Letak lokasinya di Jatinangor. Dan hari ini saya berkesempatan milik gitu tiasa tepang dengan Pak Kiai dan memperlihatkan bagaimana kerennya hidroponik yang ada di rooftop. Pak Kiai, dengan adanya hidroponik ini, apa harapan Pak Kiai? Pak Kiai? Nah, sebenarnya ini adalah sebuah inovasi atau terobosan di mana satu untuk konsumsi santri, yang kedua ternyata ini secara marketing menjanjikan. Jadi akhirnya peluang bisnis terbuka dan juga menggali potensi untuk anak-anak muda sekarang. Kalau untuk tani di kebun, pegang cangkul itu pada males. Tapi di sini bersih gitu, indah, dan harganya pun lebih baik dari sayuran konvensional karena kualitasnya emang Terjaga. terjaga. Sehingga dari sisi ekonominya juga sangat menjanjikan. Makanya saya sangat mengharap kepada para pemuda kegiatan-kegiatan coba ini dijadikan sebuah kegiatan positif dan nilai bisnisnya alhamdulillah bisa lah daripada kerja kecil-kecilan yang itu, mendingan ini bersih, menghasilkan dan menjanjikan. Nah, dan saya siap kalau ada yang berminat dari rekan-rekan semua yang berminat untuk belajar berkebun secara teknis ya, secara teknis keilmuan, kami siap untuk membimbing. Oke, siap. Pak Kiai hatur nuhun. Ya kan Pak Kiai, assalamualaikum. Jadi teman-teman itu saya berkesempatan bisa dengan Pak Kiai Dadang. Jadi memang ini kalau teman perhatikan ya, ini baru media sampel mungkinnya karena tadi dari Abah akan dibuat lebih banyak lagi, bahkan mungkin juga di rooftop yang ada di sini kita jadikan untuk hidroponik dan itu luar biasa sekali. Oke, thank you. Hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Nah ini semua hadis sahih dari semua kitab ada 71 jilid. Ini hadis hasan semua ada 7 jilid. Dan ini semuanya hadis dhaif ada 10 jilid. Jadi semuanya 88 jilid. Ini karya saya Marsilio yang terbaru, baru mingguan kemarin ini selesai. Ini motivasinya buat Anda semua tinggal baca, nggak usah nyari ini hadis itu, ini sudah saya kelompokkan dan sudah diterjemah. Sudah diterjemah. Insya Allah. Ini sudah diterjemah.
Ya, ini yang sohih. Ribuan. Ini jumlahnya semuanya 46.636 hadis. Ya Allah Gusti. Semuanya. Biar ternyata di Sumedang ada orang yang kayak gini. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Pak Kiai luar biasa. Dan ini kayak sebelumnya sama ini kayak saya. Kalau ini banyak orang mempermasalahkan tentang sholat. Saya kumpulkan seluruh hadis tentang sholat. Ada 17 jilid. Ini isinya khusus sholat saja. Ada 17 jilid. Masya Allah. Kalau ini kitab Musnad Imam Ahmad. Kalau Musnad itu, jadi misalnya Siti Aisyah meriwayatkan berapa hadis, Ibnu Abbas berapa hadis, di sini dimuatnya. Ini khusus Siti Aisyah saja. Jadi ini isinya 26.636 hadis isinya. Jadi 23 jilid. Nah, kalau ini Sunan. Ya, Sunan itu ada Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, di sini semua sudah diterjemah. Alhamdulillah. Tentang ini orisinil karya saya. Tasakkur bil hikmat, atas kekuasaan Allah saya diberi kekuatan untuk tinggal generasi yang mau bacanya. Karena sudah dipermudah. Arabnya sudah pakai Jabar dan sudah pakai bahasa Indonesia. Terjemahan pakai. Sudah diterjemah. Berarti kalau kita bicara HPS ini udah berapa puluh ring. Ini biaya cetaknya itu kalau antum mau beli ini, kalau beli sampai semuanya itu semuanya 10 juta. Cetak. Sudah dari gini ini 10 juta. Saya pesan dengan lemarinya dari Jati 3 juta. Jadi semuanya 13 juta. Jadi kalau antum mau punya di rumah ini koleksi hadis ini, ya itulah 13 juta. Sama dengan motor. Ya. Jadi Tapi motor nggak beli kan? ya. Iya. Kalau motor hanya mengantarkan kita sampai ke tujuan, tapi kalau ini mengantarkan sampai akhirat nih. Abadi. Kiai. Ya, demikian. Ya mumpung tadi